Ini bukan sekedar tentang bau bahan bakar atau panas mesin yang memuncak di setiap tikungan. Ada sesuatu yang lebih padat, lebih berat, dan lebih sulit dijelaskan. Sebuah atmosfer yang dipenuhi tekanan, spekulasi, dan pergerakan tersembunyi yang tidak tertangkap kamera. Dalam dunia ini, keputusan besar tidak selalu diumumkan, seringkali hanya dibisikkan. Eits, tapi tunggu, kalau kamu nggak mau ketinggalan update panas dunia MotoGP dan perjalanan Veda Ega Pratama menuju level tertinggi, pastikan kamu subscribe sekarang. Dukungan kamu itu penting, karena dari sinilah kita ikut mendorong talenta Indonesia bersinar di panggung dunia. Jangan lupa like, share, dan terus dukung Veda. Oke, lanjut. Dan kali ini, bisikan itu mengarah pada satu nama yang tiba-tiba melonjak ke pusat perhatian, Veda Ega Pratama. Semuanya terlihat biasa di permukaan, terutama setelah seri berhasil yang seharusnya menjadi satu langkah kecil dalam perjalanan seorang rookie. Namun di balik sorotan podium dan highlight televisi, sebuah dinamika berbeda sedang bergerak. Ada mata yang mengamati lebih dalam, bukan sekedar menilai hasil, tetapi membaca potensi jangka panjang. Dan di titik inilah, Ria kecil mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah sinyal awal bahwa Veda bukan lagi sekedar pembalap berkembang, melainkan aset yang mulai diperebutkan. Tapi, inilah bagian yang membuat situasi ini menarik. Pergerakan itu terjadi tanpa pengumuman, tanpa headline besar, hanya melalui jalur yang sangat tertutup. Dan saat sinyal pertama itu muncul, pedok mulai menyadari, ini bukan kebetulan, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Namun pertanyaannya, siapa yang pertama kali bergerak? Jawabannya muncul melalui satu langkah yang tidak biasa. Bukan melalui proses scouting formal, bukan melalui jalur tim junior, tetapi melalui pendekatan langsung yang melompati hampir semua protokol standar dalam dunia balap profesional. Menurut informasi dari lingkaran dalam, seorang pemilik sponsor besar yang memiliki pengaruh kuat dalam ekosistem Gresini Racing mengambil keputusan yang sangat agresif, meminta langsung kontak manajemen Veda. Ini bukan sekedar ketertarikan biasa. Dalam struktur MotoGP yang sangat hierarkis, langkah seperti ini hampir selalu mencerminkan urgensi tinggi dan tujuan yang jelas. Tidak ada waktu untuk observasi panjang, tidak ada fase menunggu dan melihat. Ini adalah tindakan cepat, presisi, dan sangat terarah. Ketika sosok dengan kekuatan finansial dan jaringan sebesar itu bergerak, biasanya ada sesuatu yang sudah mereka yakini, bahwa pembalap ini bukan hanya investasi, tetapi peluang strategis. Dan disinilah intensitas mulai meningkat, karena langkah ini tidak hanya menarik perhatian satu tim, tetapi seluruh pedok. Ini bukan lagi tentang performa di lintasan. Ini tentang siapa yang akan mengamankan masa depan. Namun, semakin jelas pergerakan itu, semakin besar pula pertanyaan yang muncul. Mengapa langkah ini terasa seperti keluar dari pola yang seharusnya? Karena ketika kita melihat lebih dalam, muncul satu konflik besar yang tidak bisa diabaikan. Veda Ega Pratama saat ini berada dalam jalur pengembangan Honda, sebuah sistem yang terkenal disiplin, terstruktur, dan sangat protektif terhadap talenta yang mereka bangun. Namun justru dari sisi lain, dari ekosistem yang berbeda, Gresini yang berafiliasi dengan Ducati datang ketertarikan yang sangat kuat. Ini menciptakan sebuah ketegangan yang langsung terasa di level internal paddock. Dua dunia dengan filosofi berbeda kini mengarah pada satu titik yang sama. Honda dengan identitasnya, dengan dukungan seperti Idemitsu, menghadapi kemungkinan bahwa salah satu aset masa depan mereka mulai dilirik oleh pihak luar. Sementara di sisi lain, Gresini melihat peluang untuk membawa masuk pembalap dengan potensi besar sekaligus daya tarik pasar yang luar biasa. Ini bukan sekedar perebutan pembalap, ini adalah potensi benturan kepentingan antara dua kekuatan besar dalam dunia balap. Dan di tengah semua itu, Veda berada di posisi yang sangat sensitif, sebuah posisi yang bisa menjadi peluang emas, tetapi juga risiko besar jika tidak dikelola dengan tepat. Tapi di balik konflik ini, ada satu hal yang membuat semuanya semakin masuk akal, fenomena Veda itu sendiri. Veda Ega Pratama bukan sekedar pembalap muda dengan catatan waktu yang kompetitif. Dia adalah simbol yang lebih besar dari sekedar performa. Lahir dari sistem Astra Honda Racing School, perjalanannya bukan hanya tentang perkembangan teknik, tetapi tentang membangun harapan nasional. Setiap langkahnya membawa ekspektasi yang sangat besar, bukan hanya dari tim, tetapi dari jutaan penggemar di Indonesia. Dan di level internasional, hal ini menciptakan kombinasi yang sangat jarang. Talenta murni yang didukung oleh potensi pasar yang sangat besar. Dalam konteks MotoGP modern, ini adalah aset yang sangat bernilai. Sponsor tidak hanya mencari kecepatan, mereka mencari koneksi dengan audiens. Dan Veda membawa keduanya. Dia memiliki kecepatan alami yang tidak bisa diajarkan, dan pada saat yang sama, dia membuka pintu ke pasar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Inilah yang membuat namanya mulai beredar di lingkaran elit. Ini bukan hype semata, ini adalah kalkulasi strategis. Dan ketika faktor teknis dan komersial bertemu dalam satu sosok, biasanya hasilnya adalah perhatian global. Tapi disinilah kompleksitas mulai muncul, karena talenta seperti ini tidak pernah berdiri sendiri, karena di dunia MotoGP, setiap pembalap selalu terikat pada sistem yang membentuknya. Veda adalah bagian dari Honda, dan itu berarti
berarti dia berada dalam ekosistem yang sudah memiliki struktur sponsor yang kuat dan mapan. Di sisi lain, Gresini memiliki identitas yang berbeda, dengan dukungan brand seperti Federal Oil yang memiliki posisi penting dalam strategi mereka. Kedua sisi ini tidak hanya berbeda, mereka bersaing secara langsung dalam ranah komersial. Ini menciptakan situasi yang sangat kompleks, di mana setiap langkah harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Jika Veda mencoba menjembatani dua dunia ini, dia tidak hanya menghadapi tantangan teknis di lintasan, tetapi juga tekanan politik di luar lintasan. Setiap keputusan bisa berdampak pada hubungan jangka panjang dengan tim, sponsor, dan bahkan jalur karirnya sendiri. Dan inilah yang membuat situasi ini semakin menarik, karena di balik semua peluang besar, ada risiko yang sama besarnya. Dan saat ketertarikan dari pihak Gresini terus meningkat, satu hal menjadi jelas, ini bukan lagi spekulasi ringan, ini adalah proses yang sedang bergerak menuju sesuatu yang lebih konkret. Tapi pertanyaan berikutnya, kapan semuanya akan benar-benar terbuka? Titik balik dari seluruh dinamika ini tidak terjadi di ruang rapat, tetapi di lintasan, tepatnya di Brazil. Namun yang menarik, ini bukan tentang posisi finish semata, ini tentang bagaimana Veda membalap. Ada perubahan yang terlihat jelas bagi mereka yang memahami detail, cara dia mengelola degradasi ban, cara dia mempertahankan racing line di bawah tekanan, dan yang paling mencolok, keputusan overtaking yang presisi tanpa emosi berlebih. Ini bukan gaya rookie. Ini adalah pendekatan yang lebih matang, lebih terkontrol, dan lebih efisien. Dan disinilah perhatian itu berubah menjadi keyakinan. Menurut bocoran dari lingkaran pedok dan diperkuat oleh pembahasan di podcast MSGP, ada satu sosok penting dari sisi Gresini yang secara langsung menyaksikan performa tersebut. Bukan sekedar melihat hasil, tetapi membaca pola. Dan yang dia lihat bukan hanya potensi, melainkan kesiapan. Dalam dunia balap, ini adalah perbedaan besar. Banyak pembalap cepat, tetapi tidak semua siap. Dan ketika seseorang dengan pengalaman tinggi mulai melihat kesiapan dalam diri seorang pembalap muda, keputusan biasanya tidak akan ditunda lama. Tapi yang terjadi setelah itu jauh lebih menarik. Karena setelah pengamatan itu, langkah berikutnya terjadi dengan sangat cepat dan sangat spesifik. Sebuah permintaan muncul, langsung tanpa basa-basi. Berikan saya nomor John Olive. Ini adalah titik di mana situasi berubah dari sekedar ketertarikan menjadi aksi nyata. John Olive, yang berada di balik manajemen Veda, tiba-tiba menjadi pusat dari arus komunikasi yang intens. Namun akses ke Olive bukan hal yang sederhana. Dan disinilah satu nama lain masuk ke dalam permainan, Aspartim. Sebuah entitas yang dikenal sebagai pabrik talenta di Eropa, dengan jaringan luas dan kredibilitas tinggi. Keterlibatan mereka sebagai penghubung bukan sekedar kebetulan. Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendekati Veda tidak dilakukan secara sembarangan. Ini adalah operasi yang terstruktur, melibatkan pihak-pihak dengan koneksi strategis. Dan yang paling penting, ini menunjukkan bahwa minat terhadap Veda tidak lagi bersifat lokal atau regional. Ini sudah menjadi perhatian internasional. Padok Eropa mulai bergerak, bukan sebagai individu, tetapi sebagai jaringan. Dan ketika jaringan seperti ini aktif, biasanya hasilnya hanya soal waktu. Tapi di balik semua koneksi yang mulai terbentuk, tekanan mulai meningkat. Dan kali ini datang dari berbagai arah. Karena dalam dunia MotoGP, setiap peluang besar selalu diikuti oleh konsekuensi besar. Ketika nama Veda mulai beredar lebih luas, bukan hanya pihak luar yang memperhatikan, tetapi juga pihak internal. Di dalam lingkungan Honda, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Apakah talenta yang mereka bangun sedang didekati oleh pihak lain? Ini bukan sekadar kekhawatiran teknis, tetapi menyentuh aspek loyalitas. Dan dalam struktur tim yang sangat kompetitif, loyalitas adalah faktor yang sangat sensitif. Sementara itu, dari sisi lain, Gresini tidak hanya melihat Veda sebagai pembalap, tetapi sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Dalam konteks ini, muncul konsep yang dikenal sebagai gerbong, sebuah istilah yang menggambarkan bagaimana satu pembalap bisa membawa serta kekuatan sponsor yang signifikan. Dan dalam kasus Veda, gerbong ini berpotensi sangat besar. Nama-nama seperti Antangin dan Cokkolatos mulai masuk dalam pembahasan sebagai bagian dari kemungkinan dukungan jangka panjang. Ini bukan sekedar tambahan sponsor. Ini adalah potensi pembentukan ekosistem finansial yang bisa mengubah dinamika tim. Namun, semakin besar gerbongnya, semakin kompleks pula implementasinya. Karena semua ini harus berjalan tanpa mengganggu struktur yang sudah ada. Dan disinilah tantangan sebenarnya muncul. Karena membawa sponsor baru ke dalam sistem yang sudah padat bukanlah proses sederhana. Setiap brand memiliki kepentingan, setiap logo memiliki nilai, dan setiap posisi memiliki arti strategis. Dalam konteks ini, ruang pada perlengkapan pembalap menjadi medan negosiasi yang sangat intens. Aspira, yang sudah menjadi bagian dari perjalanan Veda sejak awal, memiliki posisi yang kuat. Namun di sisi lain, muncul kemungkinan masuknya brand lain seperti Veloce Rossi, sebuah nama yang mulai diperbincangkan sebagai potensi sponsor personal dengan fokus pada performa. Ini menciptakan situasi di mana ruang yang terbatas harus dibagi di antara kepentingan yang besar.
Dan di balik layar, diskusi mengenai hal ini tidak selalu berjalan mulus. Menurut sumber di Pedok, perdebatan bisa menjadi sangat teknis, bahkan untuk detail sekecil ukuran logo. Namun bagi sponsor, ini bukan detail kecil, ini adalah visibilitas global. Dan ketika kesepakatan tidak segera tercapai, situasi bisa berubah menjadi kebuntuan. Dalam kondisi seperti ini, tekanan tidak hanya dirasakan oleh manajemen atau tim, tetapi juga oleh pembalap itu sendiri. Veda harus tetap fokus di lintasan, sementara di luar lintasan, berbagai pihak sedang menentukan arah masa depannya. Dan semua ini mengarah ke satu titik waktu yang sangat penting. Jerez. Dalam kalender MotoGP, seri Spanyol ini bukan sekadar balapan biasa, ini adalah momen di mana banyak keputusan besar mulai terbentuk. Dikenal sebagai awal dari silly season, Jerez sering menjadi tempat di mana negosiasi dipercepat, kontrak mulai dibahas, dan arah karir pembalap mulai terlihat lebih jelas. Dan kali ini, semua sinyal mengarah ke sana. Bisikan yang sebelumnya hanya terdengar di sudut pedok, kini mulai menjadi pembicaraan yang lebih luas. Ketertarikan terhadap Veda tidak lagi tersembunyi sepenuhnya. Dan jika semua yang beredar ini memiliki dasar yang kuat, maka kita sedang menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekadar peluang transfer. Ini adalah potensi perubahan struktur, baik dari sisi tim, sponsor, maupun representasi pasar di Moto3. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Veda akan mendapatkan perhatian lebih besar. Pertanyaannya adalah, keputusan apa yang akan diambil dan siapa yang akan berada di posisi terdepan ketika semuanya akhirnya terbuka. Karena di dunia balap, momen seperti ini jarang terjadi. Dan ketika terjadi, dampaknya bisa terasa untuk waktu yang sangat lama.